Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kita kali ini saya akan mereview tentang salah satu koleksi dari Klasik Hobi, yaitu sebuah FJ40 tahun 1982 warna merah ini. Uniknya dari FJ40 ini sendiri, dia memiliki market dengan range yang cukup jauh. Kalau kita lihat di marketplace, harganya mulai dari 150 juta sampai di atas 500 juta pun ada. Dan tentunya yang membedakan harga yang 150 dengan yang di atas 500 tadi adalah kondisi detail dari sebuah FJ40. Ngomongin tentang detail dari FJ40, di Indonesia sendiri bisa dibilang 97% hardtop atau FJ40 ini keberadaannya sudah di rebuild atau direstorasi ulang. Jarang banget yang masih full original. Dan untuk merestorasi sebuah FJ40 ini tidak sembarangan ya, karena dia butuh detail-detail seperti garis nut, posisi titik-titik kelingan, dan lekukan-lekukan garis bodinya. Maka dibutuhkan bengkel yang proper, yang berpengalaman untuk merestorasi sebuah FJ. Karena banyak sekali bengkel yang bisa bikin FJ jadi mulus, jadi glowing, jadi bagus. Tapi hanya sedikit yang bisa bikin FJ40 detail. Dan untuk merestorasi sebuah FJ40 yang proper atau Toyota hardtop ini yang proper, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengecat saja di bengkel yang profesional, dia bisa seharga dengan membeli LCGC baru. Maka dari itu, range harga yang ada di pasaran juga bisa dibilang cukup jauh karena menyesuaikan dari budget dan kualitas restorasinya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas tentang kondisi detail dari koleksi kami ini. Oke, kita bahas dulu di bagian depannya dari mobil ini. Mobil ini adalah FJ40 tahun 82 yang mana adalah edisi terakhir dari Toyota FJ. Dan di sini sudah menggunakan grill yang model kotak. Kalau di tahun 79 ke bawah dia masih berbentuk bulat mengikuti dari bentuk lampunya sendiri. Dan di sini tentunya masih menggunakan lampu halogen ya, karena pada masanya belum ada lampu-lampu LED. Dan untuk lampu sein, fog lamp, lampu utama, grill dan semuanya di sini adalah kita menggunakan part-part original dari FJ40. Untuk kondisi bodi dari mobil ini bisa dibilang masih cukup bagus ya. Kita bisa lihat dia masih tipis, belum yang tebal dempul. Lalu bagaimana mengecek FJ40 itu masih bagus, berdirinya masih tegap? Kita bisa lihat garis bodi ini dari depan sampai belakang
dia masih terintegrasi lurus, tidak ada bagian yang doyong ataupun miring, menunjukkan bahwa mobil ini masih segar secara keseluruhan. Dan selain itu, teman-teman juga bisa lihat dari tekukan fender di sini dan di belakang. Mobil ini masih original, belum pernah dicoak atau dipotong-potong lah. Kita bisa lihat posisi talang atas ini ya. Dia masih lurus, belum yang meleot-meleot. Serta kalau kita amati dari dekat, di sini ada kelingan-kelingan. Itu adalah bawaan dari lahirnya dia. Kemudian kita kalau lihat di kolong-kolong fender, di sini juga ada nut-nut body yang masih asli ya, belum bikinan dempul. Serta tutup bensin ini menunjukkan kalau dia adalah FJ40 generasi terakhir, yang mana sekarang bukanya ke samping ya. Kalau yang tahun 79 ke bawah, dia bukanya ke bawah seperti ini. Selain itu juga footstep ini masih original bawaan FJ40 ini. Karena banyak juga yang menggantinya dengan plat bordes biasa, karena motifnya bisa dibilang mirip. Namun ketika kita melihat secara detail atau membandingkan dua barang yang tersebut, akan terlihat perbedaannya. Di sini dia punya motif lebih tebal daripada plat bordes biasa. Toyota saat bikin mobil ini bisa dibilang terlalu memperhatikan spek durability-nya. Hal itu terbukti dari part-part mobil ini yang sangat kuat. Di dunia off-road pun banyak mobil lain yang menggunakan substitusi part dari mobil ini. Seperti contoh, gardannya digunakan di mobil lain karena memang dia punya spek yang sangat-sangat kuat. Selain itu, merawat sebuah FJ40 ini sangat-sangat mudah ya, karena dia termasuk mobil yang tidak rewel. Meskipun usianya 40 tahun lebih, tapi dia jarang banget yang namanya mogok, yang namanya sulit di starter atau terjadi masalah-masalah di kendaraan pada umumnya. Maka dari itu, mobil ini memiliki penggemar fanatik yang cukup banyak karena durability dan tentunya bentuknya yang sangat artistik ya kalau buat kita. Karena ini bukan mobil sembarangan, ini adalah mobil seni. Kita bisa lihat dari bentuk kaca lengkungnya yang sangat khas ini. Ya bisa kepikiran gitu Toyota waktu itu bikin mobil yang seperti ini. Oke, kita bahas juga spek kaki-kaki dari mobil ini. Untuk pernya sendiri dia masih pakai originalnya ya, bawaan FJ40 ini. Namun untuk shocknya kita sudah ganti pakai punya Oldman Emu atau Ome yang nitrocharger. Lalu untuk bannya sendiri dia pakai Maxxis Mozilla ukuran 31, 11,5, ring 15. Dan velgnya kita menggunakan velg model original. Tapi dia yang non ring ya. Jadi sudah bisa pakai tubeless. Kemudian velg ini kita tambahin dengan wheel dop chrome originalnya. Biar lebih terlihat klasik dan vintage-nya ya. Salah satu yang spesial adalah FJ yang bagus, buka tutup pintunya pasti gampang dan suaranya enak banget. Sekarang kita coba. Enteng dan enak banget. Pintu belakang dari mobil ini menggunakan bentuk kupu-kupu ya, yang mana pengoperasionalannya bisa dibilang cukup mudah. Sekarang kita coba buka dulu ya. Nah, ban serep harus kita buka dulu agar pintu yang satu ini bisa dibuka. Sesimpel ini. Kita bisa mudah memasukkan atau mengeluarkan barang bawaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas dulu spek dari interior mobil ini. Yang pertama kita rasakan saat pertama kali masuk adalah atmosfer retro dan vintage-nya ya. Terasa banget dari instrumen cluster yang sangat-sangat sederhana.
yang bentuknya sendiri dia simetris antara bagian kanan dan bagian kiri, membuat mobil ini semakin apa ya, nostalgic gitu. Dan untuk Persnelengnya sendiri, dia karena dia mesin bensin, dia menggunakan 4 percepatan saja, yaitu 3 untuk maju dan 1 untuk mundur. Kemudian di bawah ini juga terdapat transfer case untuk mengaktifkan 4x4 dari mobil ini. Untuk keseluruhan sendiri, mobil ini masih full original ya. Dari dashboardnya dia masih original, belum di retrim. Kemudian setirnya, speedometer, laci, plafon pun masih orisinil. Kemudian sunscreen juga, door trim juga orisinil. Hanya di jok saja dia masih orisinil, tapi sudah kita retrim ulang dengan bahan kulit karena faktor usia saja ya. Kemudian apa yang dirasakan tentu ketika mengendarai mobil ini, kenyamanan adalah nomor 2. Yang paling pertama adalah gagah dan kerennya. Yang penting dari sebuah FJ adalah kursi. Kursi ini jangan sampai diganti dengan produk-produk lain. Karena posisi duduk seperti ini feeling FJ-nya sangat kuat sekali. Dan ini yang mahal dari sebuah hardtop. Untuk jok belakangnya sendiri, dia menggunakan posisi duduk yang berhadapan ya, di sisi kanan dan sisi kiri. Kenapa digunakan demikian? Karena itu untuk memaksimalkan space yang ada. Dengan komposisi seperti ini, dengan jok yang berhadapan-hadapan, dia bisa muat 4 orang dewasa di belakang. Sedangkan kalau kita merubahnya menjadi hadap ke depan, itu paling hanya 2 sampai maksimal 3 orang saja. Maka dari itu, Toyota sangat memperhatikan detail-detail function dari mobil ini. Untuk sektor mesin, mobil ini masih menggunakan mesin bawaan lahirnya ya, yaitu mesin bensin 2F 6 silinder 4200 cc dengan sistem pengapian karburator. Nah, stempel 2F-nya kalau untuk tahun 82 ini dia ada di samping seperti ini. Kalau untuk tahun 79 ke bawah, 2F-nya ini posisinya di depan, meskipun dia sama-sama 2F, tapi beda untuk posisi stempelnya tadi. Kemudian di sini juga ada power steering dan kompresor AC, yang mana ini adalah tambahan ya, karena pada waktu itu fitur-fitur tersebut belum ada di mobil ini. Selain itu, di ujung sana juga terdapat stempel dari Toyota yang menunjukkan itu adalah kode atau KTP identitas dari mobil ini. Untuk FJ40 sendiri, F tersebut adalah kode untuk mesinnya, sedangkan J40 adalah kode untuk bodinya dari mobil ini. Kenapa F? Karena dia menggunakan mesin bensin berkode 2F. Sedangkan untuk yang versi diesel, dia pakai mesin 3B, yang mana kodenya berubah menjadi BJ40. B untuk kode mesinnya dan J40 untuk kode bodinya. Untuk secara keseluruhan, mobil ini bisa dibilang cukup istimewa ya. Mobil ini kita jual dengan harga yang murah saja. Buat teman-teman yang berminat, silakan hubungi nomor telepon di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu review singkat kita tentang mobil ini. Dukung terus channel Classic Hobby TV dengan subscribe dan like video-video kami. Serta jangan lupa follow juga akun Instagram kami, yaitu @classichobby untuk info-info terkini mengenai koleksi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.